Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas E Akuntansi Perpajakan. Yang beranggotakan saya Ismaya, lalu ada rekan saya Aini, Sherlina, dan Vira. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi pembukuan, pencatatan, norma, dan sanksi atas pembukuan dan pencatatan. Selamat menyaksikan. Tunggu dulu. Sebelum aku dan teman-temanku menjelaskan materi lebih rinci, aku mau menjelaskan sedikit tentang dunia perpajakan. Jadi, di dalam dunia perpajakan, setiap wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dan menghitung penghasilannya secara jujur dan juga benar. Nah, untuk bisa melaksanakan hal ini secara tertib, maka pemerintah mewajibkan adanya pencatatan dan pembukuan keuangan. Pencatatan dan pembukuan ini dilakukan supaya pemilik usaha mengetahui posisi keuangan mereka, laba ruginya, dan juga menjadi dasar untuk menghitung berapa pajak yang harus mereka keluarkan untuk usahanya sendiri. Nah, jadi adanya pencatatan dan juga pembukuan ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban pajak saja, tetapi supaya mereka lebih bisa mengontrol dan mengevaluasi keuangan usahanya sendiri. Seperti itu. Namun, dalam praktiknya tidak semua wajib pajak diwajibkan membuat laporan keuangan secara lengkap. Ada juga yang cukup membuat pencatatan keuangan, tergantung seberapa besar omset yang mereka hasilkan dalam 1 tahun dan apa juga jenis usaha yang mereka bangun. Nah, untuk mempermudahnya lagi, pemerintah memberikan kemudahan bagi usaha kecil dengan sistem norma perhitungan penghasilan netto, yaitu cara sederhana untuk menghitung pajak tanpa harus membuat laporan keuangan yang rumit. Nah, hal-hal yang baru saja aku sebutkan tadi itu sangat berhubungan dengan materi yang akan kelompok kami bawakan, yaitu tentang pembukuan, pencatatan, norma-norma apa saja yang ada, serta sanksi apa saja yang akan terjadi jika wajib pajak tidak melakukan kewajibannya. Padahal sebenarnya, jika wajib pajak tidak melakukan kewajibannya ini, maka akan dikenakan sanksi berupa denda maupun pengecekan langsung dari pihak pajaknya. Karena pembukuan dan pencatatan ini memiliki undang-undang sendiri, yaitu pasal 28 Undang-Undang KUP atau singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimana isinya itu mencangkup beberapa isi, yaitu pertama, kewajiban pembukuan bagi wajib pajak besar. Yang kedua, kewajiban pencatatan bagi wajib pajak kecil. Yang ketiga, syarat pembukuan dan pencatatan. Serta yang keempat, kewajiban menyimpan selama 10 tahun. Seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, yuk kita simak pembahasan dari kami semua tentang materi kali ini. Baik, dengan saya Vira Casubandi, kelompok 4 Akuntansi Perpajakan kelas E. Dalam tugas kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan pembukuan perpajakan. Pembukuan perpajakan sendiri memiliki arti proses mencatat transaksi keuangan yang terdiri dari uang masuk, uang keluar, modal, harta, utang, penghasilan, biaya, dan sebagainya. Semua ini tercatat dalam bentuk laporan keuangan. Kemudian, siapa sih sebenarnya yang memiliki kewajiban untuk membuat pembukuan perpajakan ini? Yang memiliki kewajiban untuk membuat pembukuan perpajakan ini ialah suatu badan, lembaga, atau orang pribadi yang memiliki omset 4,8 miliar per tahun. Lalu, pembukuan perpajakan sendiri juga memiliki tujuan, antara lain
agar kita mengetahui posisi keuangan. Apakah dalam periode tertentu kita mengalami untung atau rugi, dan juga kita bisa mengetahui aset dan utang yang kita miliki. Lalu sebagai bukti, apabila kita diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, juga sebagai dasar menghitung pajak dengan benar, dan juga sebagai alat kontrol keuangan usaha. Itulah penjelasan pembukuan perpajakan. Semoga apa yang dijelaskan bisa dipahami. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Serlina Putri Tertia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan yang ada di dalam pajak. Jadi, apa itu pencatatan? Pencatatan adalah proses secara sederhana menghitung jumlah uang masuk dan jumlah uang keluar tanpa memerlukan laporan keuangan yang lebih lengkap, atau proses mengumpulkan data secara teratur yang berfokus pada peredaran bruto dan penghasilan bruto wajib pajak. Nah, secara sederhana bisa kita gambarkan seperti catatan keuangan harian, yang dimana nanti kita bakal tahu omset dan laba bersihnya itu berapa. Nah, nanti omset dan laba bersihnya ini bisa kita gunakan untuk menghitung atau sebagai dasar menghitung pajak bagi usaha kita. Nah, pencatatan ini juga memiliki dasar undang-undang, yaitu terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu, siapa saja sih yang boleh melakukan pencatatan? Yang boleh atau yang wajib melakukan pencatatan ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas dengan bruto di bawah 4,8 miliar per tahun. Contohnya seperti UMKM atau pekerja freelance. Pokoknya mereka yang memiliki bruto di bawah 4,8 miliar per tahun. Lalu, dalam 1 tahun ini, pencatatan wajib dilakukan secara kronologis dan pastinya harus bersifat final. Nah, dalam pencatatan ini memiliki beberapa isi. Isinya itu bisa tentang jumlah pendapatan atau peredaran bruto, lalu ada pendapatan yang bukan merupakan objek pajak, dan juga data tentang keuangan, tentang harta dan kewajiban, seperti itu. Lalu, apa sih tujuan dari pencatatan? Tujuan dari pencatatan ini sebenarnya adalah untuk membantu pelaku usaha kecil meringankan tugas mereka atau membuat mereka tetap bisa mengatur arus kas tanpa menggunakan perhitungan akuntansi yang lebih rumit. Jadi mereka bisa menghitung berapa pajak yang harus mereka bayar tanpa harus menggunakan perhitungan yang rumit. Atau secara sederhana, pencatatan ini membantu mereka untuk lebih mudah. Jadi pencatatan ini adalah proses yang lebih sederhana dari pembukuan yang kita tahu, seperti itu. Ismaya Fajar Purnama. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Pengertian NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Tujuannya adalah untuk menghitung penghasilan bersih atau neto bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Dan juga memiliki dua istilah penting, yaitu penghasilan bruto dan penghasilan neto. Penghasilan bruto adalah total uang hasil penjualan sebelum dikurangi biaya. Dan untuk penghasilan neto, penghasilan bersih setelah dikurangi biaya usaha. Cara kerja NPPN adalah pemerintah menentukan persentase NPPN tertentu sesuai jenis usaha.
Penghasilan bersih sama dengan presentasi norma dikali total penghasilan atau bruto. Contoh penghitungannya adalah, misal saya menjual pakaian, omset dalam 1 tahun adalah 200 juta. Norma usaha perdagangannya 30%. Maka penghasilan bersih atau neto sama dengan 30% dikali 200 juta sama dengan 60 juta. Lalu syarat penggunaan norma ada 3. Yang pertama, hanya untuk wajib pajak orang pribadi dengan omset kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua, harus memberitahukan ke kantor pajak atau DJP paling lambat 3 bulan setelah awal tahun pajak. Dan untuk yang ketiga, jika tidak memberitahukan, dianggap wajib membuat pembukuan. Terima kasih. Oke, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada rekan saya sebelumnya yang sudah menjelaskan. Saya Aini Siti Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi atas pembukuan dan pencatatan. Sanksi atau konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak membuat atau menyimpan pembukuan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pertama, jika wajib pajak tidak membuat pembukuan atau pencatatan, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak menetapkan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan perkiraan atau norma jabatan. Secondly, yang kedua, jika wajib pajak tidak dapat menunjukkan atau menyimpan pembukuan atau pencatatan saat diperiksa, maka akan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp1 juta sesuai dengan pasal 28 ayat 11 UU KUP. Terakhir, ketiga, jika wajib pajak sengaja memalsukan, mengubah atau menghilangkan data pembukuan, maka akan dikenai pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta membayar denda minimal 2 kali dan maksimalnya 4 kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Nah, teman-teman, jadi penting banget loh bagi setiap wajib pajak untuk membuat, menyimpan, dan juga menjaga pembukuan dengan baik. Kenapa? Karena agar kita terhindar dari sanksi maupun pidana. Karena kebutuhan pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk kontribusi kita untuk membangun negara kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.